Nadia baru saja pindah ke desa kecil di kaki bukit yang sepi. Ia merasa bahwa kehidupannya di kota besar selama bertahun-tahun telah membuatnya lelah dan kehilangan arah. Pekerjaannya yang monoton, hubungan yang tak berkelanjutan, dan perasaan kosong yang ia bawa setiap harinya mendorongnya untuk mencari ketenangan di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Desa ini, dengan udara segar dan suasana damainya, tampaknya menjadi tempat yang ideal untuk memulai lembaran baru. Meskipun suasana desa sangat tenang, Nadia merasa agak terasing. Orang-orang di desa ini hidup dengan cara yang berbeda. Mereka percaya pada tradisi, kebiasaan lama, dan cerita-cerita yang kadang tidak masuk akal bagi orang luar. Salah satu cerita yang sering terdengar adalah tentang seorang dukun yang dikenal bisa menyembuhkan segala penyakit, memberikan ramalan yang akurat, dan membantu orang-orang yang sedang menghadapi masalah besar dalam hidup mereka. Nama dukun itu adalah Rudy, dan konon, ia tinggal di sebuah rumah tua di pinggir desa. Nadia, yang merasa cemas dan tak punya arah, penasaran dengan cerita-cerita itu. Dia bertanya kepada beberapa orang di sekitar desa, tetapi mereka hanya memberitahunya dengan cara yang samar, seakan tak ingin terlalu banyak membicarakan dukun tersebut. Beberapa mengatakan bahwa Rudy memang terkenal, namun banyak juga yang memperingatkan Nadia untuk berhati-hati, karena mereka tidak tahu seberapa kuat keahlian dukun tersebut. Terlepas dari segala peringatan dan rasa curiga, Nadia merasa tertarik. Ia membutuhkan sesuatu, atau seseorang, untuk membantunya menemukan kedamaian. Hari itu, dengan sedikit rasa ragu, Nadia memutuskan untuk menemui Rudy. Ia berjalan menuju rumah tua yang sering disebut-sebut orang, melalui jalan setapak yang dikelilingi oleh pepohonan lebat. Ketika ia tiba, rumah itu terlihat sepi dan terabaikan. Cat yang sudah pudar, jendela-jendela yang sedikit berdebu, dan pagar kayu yang hampir runtuh menciptakan kesan misterius dan sedikit menakutkan. Namun, Nadia tetap melangkah maju dan mengetuk pintu. Pintu terbuka perlahan, dan seorang pria parubaya muncul di ambang pintu. Pria itu memiliki mata yang tajam dan penuh perhatian, meskipun wajahnya tampak biasa saja. Rambutnya yang sedikit memutih dan pakaian sederhana membuatnya terlihat seperti orang biasa. Namun ada sesuatu dalam cara dia memandang Nadia yang membuat wanita itu merasa berbeda, seolah ada rahasia yang tersembunyi di balik pandangannya. "Selamat datang, Nak. Apa yang bisa saya bantu?" Suara Rudy terdengar tenang dan dalam, membuat Nadia merasa nyaman meskipun ia baru pertama kali bertemu dengannya. Nadia tersenyum gugup. Saya mendengar tentang Anda. Katanya, Anda bisa membantu orang-orang dengan masalah mereka." Rudy mengangguk pelan. "Betul, saya bisa membantu, tapi bukan dengan cara yang Anda bayangkan. Bukan seperti yang sering diceritakan orang." Ia melangkah mundur, memberi tanda pada Nadia untuk masuk. "Masuklah, duduklah. Berceritalah tentang apa yang membebani pikiranmu." Nadia ragu sejenak, namun akhirnya ia memasuki rumah itu. Begitu masuk, ia merasakan atmosfer yang berbeda. Rumah itu penuh dengan benda-benda aneh, seperti ramuan, botol kaca berisi cairan berwarna-warni, dan buku-buku tebal yang tampak kuno. Semua ini membuat Nadia semakin penasaran. Setelah duduk di kursi kayu yang terasa keras, Nadia mulai berbicara. "Saya merasa hidup saya tidak ada arah. Semua yang saya lakukan terasa salah. Saya merasa kesepian dan tidak tahu kemana saya harus pergi." Rudy mendengarkan dengan seksama. Ia tidak buru-buru memberi tanggapan, tetapi hanya memperhatikan Nadia dengan penuh perhatian, seakan membaca antara kata-katanya. Kemudian, setelah beberapa saat yang terasa hening, ia berbicara dengan lembut. "Kadang-kadang, kita terlalu terfokus pada masalah kita sendiri sehingga kita lupa untuk melihat gambaran besar. Semua yang terjadi dalam hidupmu adalah bagian dari perjalanan. Apa yang kamu butuhkan mungkin bukan jawaban, tapi pandangan yang berbeda." Nadia memandangnya bingung, tidak sepenuhnya mengerti. "Maksud Anda?" Rudy tersenyum tipis. "Cobalah untuk membuka mata dan hatimu terhadap kemungkinan yang ada. Jangan takut untuk melihat lebih dalam, baik pada dirimu sendiri maupun dunia di sekitarmu." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Kamu datang ke sini karena kamu mencari sesuatu yang lebih, bukan? Ketenangan, atau mungkin kebahagiaan." Nadia terdiam, merasa kalimat itu menyentuh bagian dirinya yang terdalam. Ia tidak tahu mengapa, tapi kata-kata Rudy terasa sangat meyakinkan. Meskipun ia tahu bahwa Rudy bukanlah seorang dukun sejati,
Mungkin hanya seorang pria yang tahu bagaimana bermain dengan perasaan orang. Nadia merasa ada sesuatu yang kuat dalam dirinya yang menariknya untuk datang kembali. Beberapa menit kemudian, Rudy berdiri dan berjalan ke sebuah meja di sudut ruangan. Ia mengambil sebotol minyak esensial dan menuangkannya ke dalam sebuah wadah kecil. Saya tidak bisa memberi kamu jawaban pasti tentang hidupmu, tetapi saya bisa memberikanmu sesuatu yang dapat membantu menenangkan pikiran dan perasaanmu. Kadang-kadang, kita hanya perlu sedikit waktu untuk berhenti dan melihat ke dalam diri sendiri. Rudy kemudian memijat pelan telapak tangan Nadia dengan minyak tersebut, dan Nadia merasa sebuah rasa hangat menyebar dari titik sentuhannya, meskipun itu hanya sebuah sentuhan sederhana. Ada sesuatu yang aneh dalam cara Rudy memperlakukan Nadia, sesuatu yang membuatnya merasa sangat dihargai dan sekaligus membuatnya semakin ingin tahu tentang pria ini. Terima kasih, kata Nadia setelah beberapa saat, merasakan ketenangan yang datang perlahan. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi sepertinya, untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu terakhir, ia merasa sedikit lebih baik. Rudy tersenyum. Kamu bisa datang kapan saja, jika kamu merasa perlu. Kemudian, dengan nada yang lebih dalam, ia menambahkan, ingatlah, apa yang kamu cari mungkin tidak selalu ada di luar sana. Terkadang, yang kamu butuhkan ada dalam dirimu sendiri. Nadia keluar dari rumah itu dengan perasaan campur aduk. Ada sesuatu tentang Rudy yang membuatnya terus memikirkannya. Mungkin itu hanya permainan kata-kata. Atau mungkin memang ada sesuatu yang lebih dari itu. Ia merasa tertarik, meskipun ada rasa ragu yang menyelimuti pikirannya. Namun, yang jelas, ia merasa ada sebuah ikatan yang tak terucapkan antara dirinya dan dukun gadungan itu. Sejak pertemuan pertamanya dengan Rudy, Nadia tidak bisa berhenti memikirkan pria itu. Setiap kali dia melangkah keluar dari rumah tua itu, hatinya terasa berdebar dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan. Meskipun ia tahu bahwa Rudy hanyalah seorang dukun gadungan, ada sesuatu dalam dirinya yang terus menariknya kembali. Kata-kata Rudy yang bijak, sikap tenangnya, dan cara dia memperlakukannya dengan penuh perhatian membuat Nadia merasa seperti dia adalah satu-satunya orang yang penting dalam hidupnya. Nadia mulai mengunjungi rumah Rudy secara teratur, meskipun tidak ada alasan jelas mengapa ia kembali. Setiap kali ia datang, Rudy selalu menyambutnya dengan senyum hangat, seakan tahu apa yang dia butuhkan. Kadang-kadang mereka berbicara tentang kehidupannya, tentang kebingungannya dan pencariannya yang belum berujung. Di lain waktu, mereka hanya duduk bersama dalam keheningan, dengan Rudy memberikan nasihat-nasihat yang seakan-akan bisa menenangkan segala kekacauan yang ada dalam pikirannya. Rudy, meskipun tahu bahwa Nadia datang karena rasa penasaran yang besar, mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam dirinya. Setiap kali ia melihat Nadia, ada perasaan yang sulit dijelaskan yang tumbuh di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia bukan dukun sejati dan bahwa hubungan mereka sangatlah berbeda dengan yang biasa ia lakukan dengan orang lain. Tetapi ada sesuatu dalam diri Nadia yang memikatnya. Nadia adalah wanita yang penuh gairah dan kebingungannya terasa sangat hidup di mata Rudy. Dia mulai merasa tergoda untuk memperdalam hubungan ini, meskipun itu berarti melewati batas-batas yang seharusnya. Pada suatu hari yang cerah, Nadia datang lagi ke rumah Rudy. Kali ini lebih sering mengunjungi untuk berbicara tentang perasaannya yang semakin rumit. Rudy tahu bahwa kali ini sesuatu yang berbeda ada di udara. Nadia datang lebih cepat dari biasanya, dengan ekspresi yang penuh kecemasan di wajahnya. Rudy, Nadia mulai dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Saya tidak tahu mengapa saya merasa seperti ini. Setiap kali saya datang ke sini, saya merasa sedikit lebih baik, tapi juga merasa semakin bingung. Ada sesuatu yang berbeda tentangmu, dan saya merasa seakan-akan saya tidak bisa melepaskan diri. Rudy menatapnya dengan intens. Ia tidak langsung menjawab. Alih-alih itu, ia duduk di hadapan Nadia dengan sikap tenang. Apa yang membuatmu merasa bingung? Tanyanya. Suaranya lembut namun penuh perhatian. Nadia menggigit bibir bawahnya, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Saya merasa seperti saya tertarik pada kamu. Tapi itu aneh, bukan? Kamu hanya seorang pria biasa yang memainkan peran seorang dukun. Rudy tidak bereaksi dengan cara yang Nadia harapkan. Tidak ada kejutan atau kecanggungan, hanya tatapan tenang dan suara yang semakin dalam. Keinginan adalah sesuatu yang alami, Nadia. Jawabnya dengan suara yang penuh ketenangan. Tidak ada yang aneh dalam hal itu. Terkadang, kita merasa terhubung dengan seseorang karena cara mereka melihat kita, karena cara mereka mendengarkan kita tanpa menghakimi.
Nadia terdiam sejenak. Ada ketegangan yang tak terungkapkan di antara mereka. Dan meskipun dia merasa ragu dengan perasaannya, dia juga merasa sangat tertarik pada Rudy. Setiap kali ia berada di dekatnya, dia merasa ada semacam magnet yang menariknya lebih dekat. Rudy, meskipun tahu bahwa hubungan ini berisiko, tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Keinginan untuk mendekati Nadia semakin besar, meskipun dia sadar bahwa itu bisa menuntunnya ke dalam situasi yang tidak bisa dia kendalikan. Malam itu, setelah berbicara cukup lama, Nadia memutuskan untuk pergi. Tetapi kali ini ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Saat Rudy mengantarnya ke pintu, ia berhenti sejenak, menatap Nadia dengan tatapan yang lebih dalam. Nadia, yang merasa tidak bisa melepaskan perasaan yang semakin kuat ini, bertanya, "Rudy, apakah kamu merasa hal yang sama? Apakah kamu juga tertarik padaku?" Rudy terdiam beberapa detik, seakan mempertimbangkan kata-katanya. Ia tahu bahwa ini adalah titik krusial. Nadia, kadang-kadang kita merasa terhubung dengan orang lain karena alasan yang lebih dalam daripada yang bisa kita jelaskan. Perasaan itu datang begitu saja. Kadang tidak bisa kita kendalikan. Tapi ingatlah, kita berdua sedang berada di jalan yang rumit. Kita harus berhati-hati dengan langkah kita. Tatapan mereka saling bertemu dalam keheningan yang penuh dengan ketegangan emosional. Nadia bisa merasakan getaran yang kuat antara mereka, sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan fisik. Meskipun ada kecemasan dan keraguan dalam dirinya, ia merasa bahwa ia tidak bisa lagi mundur. "Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku, tapi aku merasa ada sesuatu yang sangat kuat di sini," ujarnya, hampir berbisik. Rudy tersenyum tipis. Tetapi senyum itu tidak sepenuhnya menghilangkan ketegangan yang ada di udara. "Terkadang, kita perlu lebih banyak waktu untuk memahami perasaan kita, Nadia. Jangan terburu-buru." Namun, saat Nadia melangkah pergi, ia tidak bisa menahan perasaan yang semakin menguasainya. Ada sesuatu dalam dirinya yang terus menariknya kembali ke rumah Rudy. Meskipun ia tahu bahwa pria itu bukanlah siapa yang dia pikirkan, perasaan itu tetap ada. Setiap pertemuan membuatnya merasa semakin dekat, semakin terhubung dengan pria itu, meskipun mereka belum mengungkapkan sepenuhnya apa yang ada di hati masing-masing. Seiring berjalannya waktu, ketegangan antara Nadia dan Rudy semakin berkembang. Keduanya merasa saling tertarik. Namun keduanya juga menyadari bahwa hubungan ini jauh lebih rumit dari yang mereka bayangkan. Nadia, yang datang dengan niat untuk mencari jawaban, mulai menyadari bahwa yang ia cari bukanlah hanya penyelesaian untuk hidupnya, tetapi mungkin juga untuk hubungan mereka yang semakin berkembang. Di sisi lain, Rudy mulai merasakan kekuatan perasaan yang tidak bisa ia hindari, meskipun ia tahu bahwa keduanya sedang berada di jalur yang berbahaya. Disinilah cerita menjadi semakin penuh ketegangan, dengan perasaan-perasaan yang terus berkembang dan hubungan yang semakin dalam, meskipun kedua karakter ini belum sepenuhnya siap untuk menghadapi konsekuensi dari perasaan yang tumbuh di antara mereka. Malam itu, Nadia berjalan kembali ke rumah Rudy dengan perasaan yang lebih rumit daripada sebelumnya. Di dalam dirinya, ada kekhawatiran yang tumbuh semakin besar, namun di sisi lain, ada perasaan yang lebih kuat lagi. Perasaan yang membuatnya terus terikat dengan pria itu, meskipun ia tahu bahwa ada banyak hal yang tak jelas dalam hubungan mereka. Terkadang, perasaan itu seperti sebuah misteri yang memanggilnya, dan ia tidak bisa mengabaikannya lagi. Hari itu, ketika ia tiba di rumah tua Rudy, sesuatu yang berbeda terasa di udara. Sejak pertemuan terakhir mereka, Nadia merasakan adanya perubahan dalam dirinya. Ia merasa semakin bergantung pada kehadiran Rudy, dan itu membuatnya semakin bingung. Tentu saja, ia tahu bahwa Rudy bukanlah seorang dukun sejati. Namun ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuatnya merasa nyaman sekaligus tertarik. Mungkin itu adalah cara Rudy mendengarkan, atau cara dia berbicara dengan penuh perhatian. Nadia tidak tahu pasti. Yang ia tahu, perasaan itu semakin kuat dan tak bisa diabaikan. Rudy menyambutnya dengan senyuman yang khas. Namun kali ini ada yang berbeda dalam tatapan matanya. Ia seperti tahu apa yang akan terjadi. Seperti bisa membaca apa yang ada di hati Nadia. Mereka berdua duduk seperti biasa di ruang tamu yang sederhana, dengan suasana yang tenang, namun penuh ketegangan yang tersirat. "Nadia," Rudy mulai dengan suara yang dalam, "kamu tampaknya semakin sering datang. Ada sesuatu yang mengusik pikiranmu, bukan?" Nadia menatapnya lama, merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan.
Ia tidak bisa terus hidup dalam kebingungannya. Ada banyak hal yang harus ia ketahui, dan mungkin ini adalah kesempatan terakhir untuk mengetahui perasaan yang sebenarnya antara dirinya dan Rudy. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan, Rudy. Nadia mulai dengan suara yang serak. Tapi semakin sering aku datang ke sini, semakin aku merasa terikat padamu. Aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa penasaran. Dan itu membuatku bingung. Aku tidak tahu apakah ini hanya perasaan sesaat atau sesuatu yang lebih. Rudy terdiam, seakan merenung. Nadia bisa melihat ada ketegangan di wajahnya, seolah pria itu sedang bergulat dengan perasaan yang sama. Namun, dia tidak berkata apa-apa, hanya mengamati Nadia dengan tatapan yang penuh arti. Aku tahu aku bukanlah orang yang sempurna, lanjut Nadia, dan aku tahu bahwa kamu bukanlah dukun sejati seperti yang aku pikirkan dulu. Tapi setiap kali aku dekat denganmu, aku merasa lebih hidup, dan itu membuatku bertanya-tanya, apakah ini benar-benar perasaan yang harus kuhindari? Rudy menghela napas pelan. Ia tahu bahwa kata-kata Nadia itu bukan hanya tentang penasaran semata. Ini lebih dari itu. Sebuah pengakuan yang telah tumbuh dalam dirinya. Meskipun ia berusaha menahan perasaan itu jauh di dalam hati. Kamu benar, katanya perlahan. Saya bukan seorang dukun sejati. Apa yang saya katakan padamu selama ini hanyalah kata-kata. Dan mungkin itu adalah alasan kamu merasa semakin terikat. Karena kata-kata bisa memberi kenyamanan, bisa memberi harapan. Tapi kenyataannya, saya hanyalah pria biasa. Nadia terdiam mendengar penjelasan itu. Sebelumnya, ia merasa seperti berada dalam dunia yang penuh dengan misteri. Kini, dengan pengakuan itu, segalanya terasa lebih jelas. Namun, jelasnya semuanya justru membuatnya lebih bingung. Ia tidak tahu apakah ia merasa lega atau justru lebih gelisah. Tapi ada satu hal yang ia yakini. Ia merasa benar-benar terhubung dengan Rudy, meskipun semuanya terasa membingungkan dan berisiko. Saya tahu kamu merasa terikat, lanjut Rudy, suara semakin dalam. Dan saya juga merasakannya. Tapi kita harus berhati-hati. Terkadang, kita tertarik pada seseorang bukan karena kita mencintainya, tetapi karena kita ingin mempercayainya. Dan saat itu terjadi, kita bisa kehilangan diri kita sendiri. Nadia merasa hatinya dipenuhi perasaan yang bertentangan. Bagaimana bisa perasaan yang begitu kuat ini bukan cinta? Apakah ini hanya ilusi ataukah perasaan yang benar-benar tulus? Ia merasa ingin menjawab, namun kata-kata itu terasa begitu berat. Rudy tampaknya juga merasakan hal yang sama. Kedua hati ini sepertinya bertarung dengan kebingungan dan ketakutan yang tak terucapkan. Apa yang seharusnya kita lakukan? Tanya Nadia akhirnya. Suara terhenti di tenggorokannya. Rudy memandangnya dengan intens. Apa yang kamu rasakan saat ini, Nadia, adalah hal yang alami. Tapi kita harus ingat, kita berdua tahu batas-batas kita. Kamu datang ke sini mencari jawaban untuk hidupmu. Saya di sini memberikan kamu kenyamanan. Tapi kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa hubungan kita sangat rumit. Kata-kata Rudy membuat Nadia merasa terhimpit. Ia merasa seperti sedang berada di persimpangan jalan yang berat. Satu sisi dari dirinya ingin berlari ke arah Rudy, membiarkan perasaan itu berkembang tanpa peduli akan konsekuensinya. Namun, sisi lain merasa takut kehilangan kendali atas dirinya sendiri, takut jatuh terlalu dalam ke dalam hubungan yang tidak pasti ini. Saya tidak ingin kehilangan diriku sendiri, Nadia akhirnya mengungkapkan, suaranya bergetar. Tapi saya juga tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Rasanya terlalu kuat untuk diabaikan. Rudy menatapnya dengan mata yang penuh pemahaman. Ia tahu betul bahwa perasaan mereka berdua adalah sesuatu yang sangat kuat. Namun, ia juga tahu bahwa perasaan itu datang dengan risiko yang besar. Terkadang, perasaan bisa menyesatkan, dan keduanya perlu tahu kapan untuk berhenti sebelum terlalu terlambat. Nadia, kata Rudy dengan lembut, kita mungkin tidak bisa mengendalikan perasaan kita, tapi kita bisa mengendalikan apa yang kita lakukan dengan perasaan itu. Apa yang kita lakukan selanjutnya adalah keputusan kita bersama. Tapi ingatlah, keputusan itu akan memengaruhi kita berdua. Di saat itu, Nadia merasa seperti dunia sekitarnya berhenti berputar. Semua perasaan dan kebingungannya terfokus pada Rudy, pada keputusan yang harus diambil. Perasaan yang begitu kuat menggelora di dalam dirinya. Namun ia tahu bahwa jalan yang mereka pilih harus dipikirkan dengan hati-hati. Apa yang kamu inginkan, Nadia? Tanya Rudy. Suara lembut namun penuh makna.
Nadia menatapnya, dan dalam tatapan itu, dia tahu bahwa ia harus memilih. Meskipun jalan yang terbentang di depan penuh ketidakpastian, satu hal yang pasti, ia tidak bisa terus hidup dalam kebingungannya. Perasaannya terhadap Rudy begitu kuat, dan ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus menghadapinya. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika kita tidak takut untuk melangkah lebih jauh. Jawab Nadia dengan suara penuh keyakinan, meskipun hatinya berdebar.